Pemirsa, Saudi Aramco menaikkan harga minyak Arab Light untuk pasar Asia menjadi $3,2 per barel untuk pengiriman September 2025. Kenaikan tersebut menjadi level tertinggi sejak April 2025. Perusahaan minyak milik negara Arab Saudi, Saudi Aramco, mengumumkan kenaikan harga minyak mentah untuk pasar Asia dan menjadi yang level tertinggi sejak April. Aramco menaikkan harga usai OPEC Plus memutuskan untuk menambah pasokan minyak di kawasan global. Aramco menaikkan harga jual resmi minyak Arab Light untuk pasar Asia sebesar $1 per barel menjadi $3,2 Amerika per barel untuk pengiriman September 2025. Kenaikan tersebut pun melampaui ekspektasi pasar. Sebelumnya survei terhadap pelaku bisnis kilang dan pedagang memperkirakan harga hanya naik sekitar $0,9 per barel. Namun Aramco justru menaikkan sebesar $1 Amerika per barel. Sebagai eksportir minyak terbesar di dunia, Arab Saudi memimpin organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya atau OPEC Plus dalam meningkatkan produksi untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat menyebut China berpotensi terkena tarif resiprokal tambahan. Hal tersebut karena China merupakan salah satu importir minyak Rusia dalam skala besar seperti halnya India. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika Serikat bisa menjatuhkan sanksi tambahan berupa kenaikan tarif resiprokal pada China karena China juga merupakan importir minyak mentah asal Rusia dalam skala besar. Sebelumnya Trump menjatuhkan sanksi tambahan tarif resiprokal sebesar 25% pada India. Karena India masih melakukan impor minyak mentah, sehingga besaran tarif resiprokal untuk India menjadi 50%. But we've made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. So I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks today. Yes, ma'am. Namun demikian, penasihat kepresidenan Amerika Serikat Peter Navarro mengatakan kecil kemungkinan Trump akan memperbesar tarif resiprokal terhadap China. Navarro justru menyebut pengenaan tarif masuk yang tinggi terhadap barang asal China justru akan merugikan bagi Amerika Serikat sendiri. Saat ini ketegangan hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat tengah mereda. Usai kedua kepala pemerintahan sepakat untuk menunda pemberlakuan tarif masuk yang tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Israel kembali menegaskan rencana penguasaan penuh atas wilayah Gaza dengan tetap menjamin penyaluran bantuan terhadap warga sipil. Namun demikian, Israel tidak berencana untuk menjalankan pemerintahan di Gaza secara langsung. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis pernyataan terbaru terkait rencana penguasaan penuh wilayah Gaza melalui operasi militer. Dalam pernyataan tersebut, Netanyahu mengatakan Departemen Pertahanan Israel akan bersiap mengambil kendali penuh atas jalur Gaza. Namun kantor Perdana Menteri Israel memastikan upaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, terutama yang berada di luar wilayah pertempuran. Dalam pernyataan itu juga disebutkan 5 prinsip utama yang disepakati kabinet untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Adapun 5 prinsip yang disebut sebagai landasan mengakhiri perang meliputi perlucutan senjata Hamas sepenuhnya, pemulangan seluruh sandera baik yang masih hidup maupun yang telah gugur, demilitarisasi total jalur Gaza, pengendalian keamanan Gaza oleh Israel, serta pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan berasal dari Hamas maupun otoritas Palestina. Namun Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berencana memerintah Gaza secara langsung, tetapi menyerahkan wilayah itu kepada negara-negara Arab, meski ia tidak menyebut negara mana saja yang akan dilibatkan. Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan, keputusan akhir dari pertemuan tersebut masih harus disetujui dalam sidang kabinet paripurna, yang kemungkinan baru digelar pada pekan mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Sedikitnya 6 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam 2 serangan terpisah yang dilancarkan Israel ke wilayah Lebanon Timur pada Kamis kemarin waktu setempat.
Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru Israel atas gencatan senjata dengan Hizbullah pada November 2024 lalu. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pada Kamis kemarin, sebuah serangan menghantam sebuah kendaraan di Jalan Raya Al-Masna, hingga menewaskan 5 orang dan melukai 10 orang lainnya. Serangan Israel lainnya yang dilancarkan melalui drone menewaskan seorang warga sipil Lebanon di kota Krafdan di Lebanon Timur. Laporan serangan tersebut muncul di saat pemerintah Lebanon menyetujui proposal yang didukung Amerika Serikat untuk melucuti senjata yang dimiliki oleh Hizbullah pada akhir tahun ini. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak CEO Intel Lip Bu Tan mundur dari jabatannya. Trump menilai Tan memiliki konflik kepentingan terkait bisnisnya di China. Presiden Donald Trump meminta CEO Intel Lip Bu Tan segera mengundurkan diri. Trump menyebut Tan sangat syarat konflik akibat keterkaitannya dengan sejumlah perusahaan teknologi di China, termasuk yang terkait militer negara tersebut. Desakan ini muncul setelah laporan Reuters menyebut adanya sorotan dari Senator Partai Republik Tom Cotton soal relasi bisnis Tan dengan perusahaan China dan kasus pidana yang melibatkan mantan perusahaannya Cadence Design. Adapun Tan resmi menjabat CEO Intel pada Maret 2025. Melansir dari Reuters, Tan telah menanamkan investasi sedikitnya $200 juta di ratusan perusahaan chip dan manufaktur China, termasuk kontraktor militer. Dokumen publik masih mencatat banyak investasi tersebut sebagai kepemilikan aktif, meski ada klaim sebagian telah dilepas. Selain itu, saat memimpin Cadence Design, perusahaannya menjual perangkat lunak desain chip ke Universitas Militer China yang terlibat dalam simulasi ledakan nuklir. Di sisi lain, Intel saat ini tengah berjuang merebut posisi dari TSMC dan bersaing di pasar chip AI yang dikuasai Nvidia. Perusahaan telah memangkas tenaga kerja, menunda pembangunan pabrik baru dan memperlambat proyek besar di Ohio. Meski mendapat subsidi $8 miliar dari Undang-Undang Chips, kinerja saham Intel masih lesu sepanjang 2025. Adapun Intel menegaskan komitmennya terhadap keamanan nasional dan mendukung agenda America First pemerintahan Trump. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, langkah mengejutkan datang dari Samsung, raksasa teknologi asal Korea Selatan, di mana perusahaan ini dikabarkan akan memproduksi chip untuk iPhone langsung di fasilitas Amerika Serikat. Samsung Foundry akan segera memproduksi chip OLED driver untuk iPhone generasi mendatang. Produksi ini dilakukan di fasilitas Samsung di Texas, Amerika Serikat, sebagai bentuk respon atas permintaan Apple dan insentif dari pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan diversifikasi rantai pasok Apple yang makin serius tidak lagi hanya bergantung pada produsen Asia. Produksi lokal di Amerika Serikat juga menjadi bagian strategi geopolitik dan penguatan kemandirian teknologi Amerika. Meski dikenal sebagai pesaing di pasar smartphone, Apple dan Samsung kerap bekerja sama di sektor komponen. Samsung telah lama menjadi penyedia layar dan chip memori untuk Apple. Kerjasama ini memperluas portofolio kolaborasi mereka. Pemerintah Amerika Serikat gencar mendorong industri semikonduktor agar berproduksi di dalam negeri. Insentif miliaran dolar dikucurkan lewat CHIPS Act dan kolaborasi Samsung-Apple menjadi langkah konkret realisasi kebijakan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.